bagaimana implementasi dari bela negara itu sendiri. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara, ayo bela Indonesiaku karena Indonesia rumah kita bersama. Salam sehat selalu untuk Indonesia, salam sehat selalu untuk Anda semua. Mudah-mudahan tetap bahagia, mudah-mudahan tetap damai, dan jangan sampai kita masuk dalam jebakan adu domba. Kopi daring bela negara, ngobrol pintar secara daring terkait dengan bela negara. Dan episode perdana itu kita laksanakan pada tanggal 19 Desember 2020 bertepatan dengan Hari Bela Negara ke-72 tahun yang kita gelar di lantai 8 Ditjen Pothan atau Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kebetulan kita berkolaborasi antara ide kami dan Friendsco untuk membuat kegiatan ngopi daring bela negara ini, dan mudah-mudahan tetap berlanjut ke episode-episode berikutnya. Ada satu best statement dari Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Mayor Jenderal TNI Dadang Hendrayuda, terkait dengan bela negara ini. Bela negara itu gampang. Bela negara itu ketika kita amanah dalam melaksanakan tugas sesuai profesi kita masing-masing. Simple. Ketika kita amanah dalam melaksanakan tugas sesuai profesi kita masing-masing, apapun profesi kita. Sebagai gamers, ya kita amanah dengan gamers, tidak perlu caci maki ketika kita live. Konten kreator, kita berbuat konten yang menarik dan lainnya. Nah, inilah yang disampaikan oleh Dirjen Pothan Kemhan RI. Pak Dirjen, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, Bapak Majen TNI Dadang Hendrayuda. Nah, Pak, saya mau quote dulu nih, Pak Dirjen, ada quotation soal bela negara itu ketika kita amanah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesi kita masing-masing. Ini berarti kayak Bapak ya, tentara udah fokus gitu terus bela negara sampai saat ini. Iya. Jadi gimana tuh, Pak? Jadi sebelum saya menjelaskan, mungkin kita kembali dulu. Ya, saya mengingatkan kepada kita semuanya sebagai anak bangsa bahwa kenapa tanggal 19 2020 ditetapkan sebagai Hari Bela Negara. Kita harus sadar bahwa semuanya itu kita harus tahu sejarah, ya. Karena pada saat itu, pada tanggal 19 tepatnya 48, itu kan Belanda menyerang lagi, ya, menyerang ke Yogyakarta. Mungkin kita kenal sebagai agresi lah, agresi Belanda kedua. Ya. Nah, pada saat itu pimpinan kita, Pak Soekarno, ya, Pak Hatta dan lain-lain kan ditangkap, betul kan? Ya. Kegiatan di Bukit Tinggi ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa, ya. Ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia ini memang ada gitu loh. Kita punya eksistensi. Nah, ini harus kita ini kan. Nah, bagaimana implementasi dari bela negara itu sendiri, ya? Semuanya memang harus sesuai dengan quote saya, segala sesuatu harus kita mulai dengan cinta, Mbak, ya. Cinta terhadap tanah air. Kalau kita udah nggak cinta, saya sama Mbak Andini kalau nggak cinta kan nggak bisa, harus cinta dulu dong, gitu. Oh gitu, bukan kalau saya udah cinta ya, Pak, dulu, ya? Iya, cinta dulu, harus mencintai. Kalau sudah mencintai itu pasti akan lebih bagus jatuhnya, ya kan? Nah, kenapa saya sampaikan sesuai dengan profesi masing-masing? Nah, bagaimana implementasinya cinta terhadap tanah air ini? Kita lihat anak-anak, mulai dari PAUD, ya kan, anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan sampai mahasiswa, ya, bagaimana implementasi kecintaannya terhadap tanah air. Ya. Dia harus menjadi murid atau siswa, ya, dengan baik. Dia harus ngikutin aturan sekolah,
dia harus belajar bagaimana menjadi anak-anak yang pandai. Ya. Tapi Pak Dirjen ngeliat nggak sih, kayaknya tuh aku ngeliatnya nih Pak, generasiku atau generasi muda itu tuh nggak paham atau even nggak tahu gitu loh soal Hari Bela Negara itu. Bapak ngeliatnya seperti itu nggak Pak? Ya, mungkin perlu sosialisasi yang lebih mendalam ya, sehingga nanti saudara-saudara kita, warga negara kita tahu apa sih itu bela negara. Karena ini ada di dalam undang-undang, ya pasal 27 ya, bahwa mengamanatkan semua warga negara berhak dan ikut dalam rangka membela negara. Caranya gimana? Ya itu tadi Mbak, implementasinya. Jadi murid yang baik. Saya sebagai tentara, saya harus jadi tentara yang baik. Ya. Orang tuh langsung menginterpretasikannya tuh, oh disuruh wajib militer berarti kita. Tidak. Kalau bela negara, enggak seperti itu ya Pak? Tidak. Memang ada, ya ini sudah disahkan Undang-Undang Nomor 23 2019. Orang-orang yang akan mengikuti itu sudah ada aturannya, dan memenuhi syarat, ya. Ada komponen cadangan, ada komponen pendukung dan sebagainya. Itu semuanya ada aturan mainnya. Jadi bukan sekedar semuanya harus jadi tentara, harus memegang senjata, tidak. Ya, untuk saat ini ya kita berharap harus ada kesamaan persepsi kaitannya dengan bela negara. Kita berharap seperti itu ya, bukan harus bawa senjata. Wah, senjata itu adalah saya sebagai komponen utama, ya kan? Masyarakat cara mendukungnya bagaimana? Ya tadi mencintai, ya mencintai dengan melakukan pekerjaan sesuai dengan profesi masing-masing. Nah, kalau Pak Dirjen bilang nih dengan sekarang era sosmed, nih kita juga ada di YouTube. Menurut Bapak musuh utama kita benar nggak disinformasi itu? Yes, saya sangat setuju. Saya setuju. Justru itu dalam kesempatan yang baik ini ya kita melihat sesuai dengan apa yang kita dapatkan bahwa pengguna sosmed ya dari jumlah masyarakat kita 2080 juta ini hampir 190 juta. Coba semuanya menggunakan gadget. Ya, rata-rata lebih banyak adalah anak-anak milenial. Mereka begitu, untuk saya termasuk ya generasi gaptek lah, gagap teknologi. Saya pegang handphone, tapi bisanya hanya untuk SMS saja, untuk telepon. Untuk yang lain-lain kita nggak begitu paham. Tapi anak-anak kita, coba, anak SD begitu diberikan mereka sudah begitu fasih. Ya, memang zamannya dia. Nah, pesan saya dalam kesempatan ini, kita sebagai warga negara, kalau kita mencintai ya negara kita, setiap ada berita ya kita tahulah di grup-grup itu ada, waduh, jangan langsung di-share lagi, berarti kita tidak mencintai negara kita. Tapi caranya kita pahami dulu, kalau memang tidak paham kita tanyakan kepada orang yang paham. Cek dulu kebenarannya. Cek dulu kebenarannya. Caranya gimana? Banyak sekali. Kalau kita anak, tanyakan kepada orang tua kita dulu ya. Mungkin kita tanyakan kepada teman, benar nggak ini? Kalau itu memang bermanfaat, silahkan kita share ya untuk kebaikan. Tetapi kalau kita tidak memahami ya udah, itu nanti jadi hoax. Akhirnya masyarakat ditelan-telan gitu saja. Artinya sebagai masyarakat Indonesia kita harus bijaksana dalam menggunakan sosial teknologi. Simpel kan guys. Jadi bela negara itu bisa kita lakukan melalui ragam profesi kita. Ketika kita sebagai YouTuber, buatlah konten yang menarik, menginspirasi, dan membangkitkan semangat kebaikan buat yang menonton, apalagi yang punya subscriber luar biasa. Nah, kemudian juga kita tetap berperilaku baik, mulai dari kita tidur sampai kita bangun tidur, berlaku baik untuk kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, dan ke lingkup yang lebih besar. Salam sehat selalu, salam bela negara, ayo bela Indonesiaku, karena Indonesia rumah kita bersama. Dan simak episode Ngopi Daring Bela Negara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara.